Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tuwdihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan bermacam-macam nikmatnya. Dengan nikmatnya lah sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini Allah Subhanahu wa taala memberkahkan kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Lanjut, kita masih membahas at-targhib fil wudu wa fi isbaghihi wa iqalatil ghurrati. Ya, targhib, anjuran adanya fil wudu, ya, di dalam berwudu, wa fi isbaghihi, di dalam menyempurnakan wudunya, wa iqalatil ghurrati, ya, memanjangkan wudu, artinya menyempurnakan dengan sempurnanya. Ya, wa ma yuqal ba'dal wudu, dan juga nanti akan disebutkan, dikatakan setelah berwudu, doa maksudnya. Wa qala ta'ala, dalam Al-Qur'an, ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, di sini ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum, wahai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza kuntum ay aradtum alqiyam ila shalah wa antum muhditsun. Wahai orang yang beriman, jika kalian ingin melaksanakan sholat, ya ila kuntum ila sholah, maksudnya ingin al-qiyam ila sholah, ingin melaksanakan sholat, wa antum muhditsun, sedangkan antum masih memiliki hadas, mempunyai hadas, ya. Di sini hadas terbagi menjadi dua, ya, ada hadas kecil, ada hadas besar. Ya, kalau hadas kecil cukup dengan berwudu, sedangkan hadas besar tidak cukup dengan berwudu, tetapi harus disertai dengan mandi terlebih dahulu. Di sini hadas kecil, kita pengen sholat, tetapi kita memiliki hadas kecil, ya, maka faghsilu wujuhakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya enggak langsung kita langsung sholat. Jadi diperintahkan untuk bersuci dulu, bertoharo dulu, artinya berwudu dulu. Dengan apa? Faghsilu wujuhakum. Nah, ini yang furudul wudu. Segala yang niat, yang wajibnya wudu yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, membasuh wajah kalian. Ya, ketika wudu kita basuh wajah kita. Ya, kalau disertai dengan niat,
Kalau niat datangnya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ya. Kayak pas membasuh ya, dengan wajahnya pertama kali itu awal niat. Ketika basuh kita niatin dulu tuh. Ya, pas air jatuh ke tubuh kita, kepala, muka kita, baru di situ kita sertai dengan niat. Jangan kita lagi cuci tangan, oh itu wudu fil hadasil asghar lillahi taala misalnya gitu. Ya, tapi kalau lagi cuci tangan itu diucapkan, disunahkan di awal wudu kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita kalau hafal doanya, doa-doa yang datangnya dari Nabi atau dari as-salafun saleh. Tapi kalau enggak, minimal bismillahirrahmanirrahim dulu, belum niat. Ya, itu baru sunnah. Membersihkan dulu. Kenapa? Biar nggak kotor tangan kita. Sunnahnya dibersihin dulu. Ya, kita kan nggak tahu habis megang apa, megang ini, megang itu. Ya, biar kamu masuk sebelum kita mengusap ke wajah kita udah bersihkan dulu dengan membaca bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membasuh wajah kita, ya, wajah kita, nah disitulah awal dari kita niat. Kita niat pas basuh pertama, air jatuh, niat itu. Ya, jadi diwajibkan itu pas basuh pertama, faghsilu wujuhakum. Ya, dianjurkan maka cucilah, basuhlah wajah kalian. Dibasuh, faghsil. Bukan begini, ada orang ada keran, begini aja. Ya. Nah, itu namanya bukan membasuh tuh. Itu namanya nyemprotin pala ya, mukanya dibasuh ya, ya, kalau bisa diagak ditekan dikit nggak apa-apa ya, dibersihin ini, dan semuanya harus terkena di wajah, rambut seluruh dari ujung pala, dari ujung rambut sampai dagu, dari sini sampai sini ini melebar, ini harus terbasuh semua. Ini harus terbasuh semua, bukan asal yang penting kena air. Ya, nah kalau misalnya lagi kena air ternyata alis kita tidak terbasuh, maka nggak sah, bukan nggak sah wudunya, basuhan di wajahnya belum sah. Ya, belum sah, belum terhitung satu. Kapan terhitung satu itu? Kan kita disunahkan kan 3 kali. Ya, bukan berarti kita 3 kali gini, 1, 2, 3, bukan begitu. Ya, kapan dihitung satu? Kalau kita udah yakin basuhannya itu semua kena air, baru dihitung satu. Makanya kita nggak boleh yang namanya ragu. Kadang-kadang orang, kayaknya belum, ya udah habis airnya, jadi mubazir, jadi dosa. Kita yakinin, kita basuh dulu, kita kenain dulu semuanya, udah yakin, dihitung satu, baru yang kedua, baru yang ketiga. Bukan untuk 1, 2, 3, tapi yang ini belum kena basuhan pertama, belum dihitung. Dihitungnya itu ketika seluruh basuhnya sudah mengenai, itu yang wajib. Ya, itu wajah diantaranya. Faghsilu wujuhakum, ya, wa aydiyakum. Begitu juga tangan. Ya, tangan sampai siku. Ya, ilal marafiq, sampai siku. Sunnahnya bukan di sini doang, sampai begini doang. Tapi, nah, kalau bisa tangannya panjang dilebihin. Nanti datang dari hadis Nabi Muhammad SAW untuk memanjangkan sesuatunya. Panjangin sini, gitu ya, kenain sampai benar-benar terbasuh. Nah, ini juga sama. Kalau udah merasa semuanya udah terkena air, dihitung baru 1. Baru yang kedua, baru yang ketiga. Boleh bebas, boleh 3, selesain sampai 3 sebelah kanan dulu, habis itu baru kiri. Boleh ganti-gantian. Ini selesai, 1 kiri dulu, 1 ini 2, ini 2, ini 3, boleh begitu. Atau udah yakin 1, 2, 3, baru yang 1 lagi, terserah. Ya, nah itu harus terbasuh ilal marafiq, sampai siku seluruhnya. Ya, nanti ada syarat-syaratnya tuh. Ya, nggak boleh ada sesuatu yang kayak ada tempelan-tempelan, dihilangin dulu, dibersihin dulu. Yang merubah air ngalir jadi berubah. Ada tinta di sini, pas air keluar di sininya tadinya putih, pas ngalir kemari jadi warna coklat. Misalnya, itu hilangin dulu semuanya. Ya, yang membuat itu menjaga derasnya air terkena kulit itu dihilangin dulu ketika berwudu. Ada kotek misalnya, ya, atau cat yang mana cat minyak misalnya yang bisa nggak kena, ya, apa namanya, kulitnya dihilangin dulu semuanya. Ya, dari tangannya. Ya, sunnahnya gimana? Sunnahnya nanti ada dianjurkan. Ya, di dalam Al-Quran sunnahnya dari sini dulu. Ya, dari tangan dulu. Kan kebiasaan kita kan langsung dari sini
Itu sunnahnya gini dulu gitu ya. Kalau kita ngikutin ayat Al-Quran, kenapa? Al-Quran wa aydiyakum ilal marafiq, tangan dulu sampai sih. Ketika sunnah membasuhnya, kita kenain tangan dulu. Ini air ngucur, kita gini dulu, baru kita turunin. Jangan langsung begini, nggak apa-apa. Itu sunnah aja. Ya kenapa? Kalau kita ikutin Al-Quran, Al-Quran kan dari tangan sampai siku, berarti terkena airnya gini, langsung dibalik. Nah air jatuh jadi langsung ke bawah. Jadi yang kena ini ujung ini dulu. Itu sekedar kalau kita ngikutin susunan dari ayat Al-Quran. Wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i yang kedua, furudnya wajibnya wudu itu membasuh sebagian kepala kalau mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik kan seluruhnya. Kalau mazhab Imam Syafi'i kena aja di atas kepala rambut udah cukup. Kita kena begini di sini ya, bukan rambutnya ya, pala di sininya ya. Kalau palanya botak ya nggak apa-apa, yang penting kepala sini ya, cukup udah segini aja udah cukup. Kalau mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ya. Kalau mazhab Imam Malik tuh harus kena. Tapi alangkah baiknya kalau kita sunnah, kita pakai begini ya, kita usap, kita giniin, balik lagi baru kita buang ya. Itu kita pakai juga mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i, dua-duanya kena tuh oleh ihtiyat. Jadi enak tuh kita jalanin sunnah. Tapi kalau kita mau begini aja ya udah nggak masalah. Kalau kita berpemahaman mengikuti mazhab Imam Syafi'i ya, biru'usikum, sebagian cukup baginya ya, membasuh kepala kalian ya. Wa arjulakum ilal ka'bain ya, basuh kaki sampai kedua mata kakinya ya, dilebihin. Nah ini gimana? Makanya kaki dulu tuh ya, kaki dulu ujung baru sampai mata kaki begitu. Makanya kan anjurannya itu kalau bisa kita duduk. Kalau nggak ada tempat duduk nggak apa-apa. Kenapa? Biar kita gampang apa? Membasuh kakinya. Kalau diri kan susah. Berarti orang gede, waduh, udah susah, udah sekenanya aja. Ya makanya ada tempat duduk itu lebih cakep tuh. Ya lebih sunnah. Jadi kita bisa pakai jari-jarinya, bisa di sela-selanya, ada sunnah-sunnahnya kita gunain, kita pakai. Ya itu sesuatu yang wajib dibagi wudu. Makanya furudul wudu sittah. Ya syarat wajib wudu kan ada 6. Yang pertama niat. Yang kedua yang dikatakan dalam Al-Quran. Ya apa? Yaitu membasuh muka, terus membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh kepala, ya sebagian kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Yang terakhir ditartib sesuai apa yang Allah turunkan. Ya artinya tertib. Nggak boleh kita kaki dulu baru tangan. Ya kaki dulu baru muka. Ditartib. Allah menyuruhkan pada apa? Faghsilu wujuhakum, wajah dulu, wa aydiyakum, tangan, ilal marafiq, wamsahu, kepala, barukah ila wa arjulakum ila ka'bain, baru kaki. Ini tartib namanya. Itu juga termasuk furudul wudu. Ya, wajib. Artinya wudunya itu harus sesuai aturan. Ya, apa yang Allah turunkan, apa yang Allah sampaikan, ya, melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Sesuai. Adapun selain itu sunnah, kumur-kumur, ya, apa lagi? Kuping misalnya, ya, atau dan selainnya, ya itu sunnah. Makanya jangan yang ini yang disebutin tadi jangan tertinggal. Ini sedikit sekelumit dari hal-hal yang furud, yang wajib bagi kita berwudu. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi pernah berkata kepada para sahabatnya, memberikan pertanyaan kepada para sahabatnya, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u darajat. Nabi berbicara kepada sahabatnya, apakah kalian wahai sahabatku, maksudnya gitu, apakah kalian mau saya beritahu, saya ingin tunjukkan apa-apa yang dengannya itu dihapus segala dosanya, ya, dihapus oleh Allah dosa-dosanya.
Wa yarfa'u darajat, dan dengannya itu bisa mengangkat derajat. Mau gak Nabi berikan itu dulu? Nabi memberikan semangat ke para sahabat Nabi. Ya, nggak langsung memberitahu. Ya, biar serius, biar mengingat. Ente mau gak saya tunjukkan ada sesuatu amalan yang apabila dikerjakan, maksudnya begitu, bisa apa? Menghapus, Allah akan menghapus segala dosanya, dan Allah akan mengangkat derajatnya, martabatnya, derajatnya di sini. Mau gak? Rasanya kayak gitu kalau bahasa kitanya. Nabi memberikan pertanyaan kepada para sahabatnya. Qalu, maka para sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah, iya saya mau ya Rasulullah. Ya, apa itu amalan yang bisa Allah akannya menghapus segala dosanya dan mengangkat derajatnya? Maka Nabi berkata, isbagul wudu alal makarih. Nabi berkata apa? Isbagul wudu, menyempurnakan wudu alal makarih, atas apa? Sesuatu yang ia tidak senangi, yang dia tidak suka. Ya, alal makari. Maksudnya apa? Di sini fi siddatil barat misalnya, wa indal masa'ib wa ya'ti bi uduhi wa sunanihi. Ya, ketika dia itu menyempurnakan wudu, misalnya dalam keadaan sesuatu yang dia tidak suka, keadaannya lagi dingin bener. Ya, kita misalnya lagi jalan, lagi bersinggah ke puncak misalnya, di tempat yang sangat dingin di pagi hari, itu kan gak enak benar kena air. Kita nggak suka dengan hal semacam itu. Karena kenapa? Riang, kedinginan. Tapi ketika dia datangnya itu, dia berwudu, disempurnain wudunya dengan yang wajibnya jelas, dan digunakan dengan sunnah-sunnahnya, dikatain dikumur-kumur 3 kali, semuanya sunnah-sunnahnya yang dia tahu dikerjain, disempurnain sama dia. Padahal kondisinya tuh malas benar kena air, dia nggak seneng, atau dalam keadaan dia nggak enak, ya lagi keadaan kurang sehat, lagi keadaan yang mana kalau kena air itu nggak nyaman baginya, tapi diusahakan dengan dia, ya, disempurnakan, ya, dengan kewajibannya, furudul wudunya, terus sunnah-sunnah wudunya dilakukan, ya, dilakuin, disempurnain, walaupun dalam keadaan itu tidak senang baginya. Ya, hal tersebut bisa apa? Menghapus segala dosa-dosanya dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dalam keadaan semacam itu aja masih diusahakan dia itu menjalankan sunnah, menyempurnakan wudunya. Apalagi dalam keadaan biasa aja, dalam keadaan nyaman. Berarti kan di situ ada tantangan. Semakin besar tantangannya, berarti semakin mendapat pahala atau ya, mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus apa lagi? Wa qasratul khata ilal masajid. Ya, hal itu bisa menghapus segala oleh Allah dosa-dosanya, dan juga Allah angkat derajatnya, dia memperbanyak langkahnya ke masjid. Artinya dia sholat berjamaah di masjid. Subuh dia datang ke masjid, zuhur dia datang ke masjid. Seringnya datang ke masjid dulu. Ya. Kalau kita kan kebanyakan kan seringnya ke warung kopi. Masjid kehitung cuma hari Jumat doang. Ya kan? Nah ini orang yang ingin dosanya dihapus oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, kata Nabi, kasratul khata ilal masajid, memperbanyak langkahnya itu ke masjid. Artinya dianjurkan untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid, wa hathun alal muhafadhah ala salati jamaah fil masajid. Ini anjuran untuk menjaga baginya senantiasa sholat berjamaah di dalam masjid. Subuh didatang ke masjid, ataduha disolati di masjid, masya Allah. Ya, zuhur disolat di masjid, asar sholat di masjid berjamaah, ya, maghrib berjamaah di masjid. Begitu juga isya berjamaah di masjid. Langkahnya itu banyaknya di masjid. Ya, sering ke masjid mulu. Ya, ini menyebabkan dihapusnya segala dosanya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kita beruntung bagi kita, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita untuk menuju masjid. Kadang-kadang orang suka berat, ya, melangkah walaupun rumahnya dekat tuh kayaknya beratnya, naudzubillah. Ya, kayak ada barber di sampingnya, di kakinya, kayak ada sesuatu besi yang nggak bisa melangkahnya, malas nih bukan main. Ya, kenapa?
Ya ini bitaufik. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, diringankan oleh Allah melangkahnya untuk menuju ya rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sering-sering datang ke rumah Allah, ke rumah Allah, ke rumah Allah, ya itu bertanda minal abror, orang yang baik. Artinya nanti insya Allah dia akan ditempatkan kakinya di akhirat di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Udah kelihatan kalau di dunianya. Kalau dunianya melangkahnya sesuatu yang baik, nanti kan di akhirat ada dua tempat. Ya, finnar atau fil jannah. Kalau di dunianya udah nampak tuh bisyarah bahwasanya dia itu sering ke masjid, sering ke masjid. Tapi kita jangan merasa bangga. Tetap kita jangan merasa ria, atau kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang baik, melangkah-melangkah, senantiasa salat berjamaah, selalu berjamaah tanpa ada halangan dan diringankan kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, dihapus segala dosanya wa qasatul khata ilal masajid. Yang ketiga wantidaru shalah ba'da shalah. Dia menunggu salat setelah salat. Ya, dia nunggu salat setelah salat. Maksudnya al-muqtu ba'da ada'il fardhah hatta yadkhulu waqtul fardhah al-ukhra. Dia udah salat wajib, dinunggu sampai datang sholat wajib berikutnya. Kayak gini nih ya, kita udah melaksanakan sholat maghrib, sholat wajib, yaitu sholat maghrib. Kita nunggu sampai nunggu isya ya, sampai waktu faridah berikutnya, waktu kewajiban datang berikutnya. Wantidaru sholat, kita menunggunya itu dengan apa? Dengan taklim, ada yang dengan mengaji, ada yang dengan berzikir, dengan sesuatu yang baik. Dia nunggu wantidaru shalah ba'da shalah, nunggu setelah sholat wajib, dia nunggu wajib berikutnya. Keadaan kita di sini, dalam keadaan kita di masjid ini, di dalam debakan ini kabar gembira bagi Nabi, dihapus segala dosa-dosanya dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzalikum muribat, fadzalikul muribat, fadzalikul. Hal itu berkaitan, terikat ya, dengan yang pertama atau dengan yang ketiga. Yang pertama dengan berwudu ya, pasti orang menuju masjid. Nanti kalau wudu ngapain ya, pasti kita menuju masjid. Nah itu wantidharus shalah, kita nungguin sholat, kita berkaitan. Orang yang semacam ini seandainya dia berwudu dengan menyempurnakan wudunya serta dia menuju masjid, makanya sunnahnya bagi kita untuk menuju masjid itu ya, kita wudu dulu di rumah. Kita wudu dulu di rumah, walaupun nggak apa-apa wudu di masjid, tapi yang baik itu kita wudu dulu di rumah. Ketika wudu di rumah sampai masjid udah nggak ke tempat wudu lagi, langsung menuju masjid. Kecuali batal, itu lain cerita. Di jalanan kita buang angin, baru kita wudunya di masjid. Yang sunnahnya yang sangat dianjurkan dari rumah, kita menuju masjid kita wudu dulu, sempurnakan wudunya. Ya, niatkan untuk menuju masjid. Ketika menuju masjid kita wantidarus shalah, nunggu sholat. Ya, sampai sholat berikutnya kita baca Quran dengan baca ini. Kenapa semacam itu? Ya, yang semacam itu menghilangkan segala sesuatu yang jelek. Kalau kita sering datang ke masjid nih kayak begini kan, kita menghilangkan lisan kita ya jauh dari yang maksiat. Kita selalu berzikir. Ya, kuping kita menghilangkan segala sesuatu maksiat, dari sesuatu yang mendengar sesuatu yang tidak baik. Ya, mendengar sesuatu ini mendengar hadis Nabi Muhammad SAW. Mata kita kalau di luar ya bisa melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dengan kita duduk di sini dijaga, diikat dengan sesuatu amal-amal soleh dan terhindar dari segala maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan maksiat-maksiat dari Allah. Yang mana kita maksiat, yang mana Allah murka padanya, jauh darinya. Ya, ini terikat. Kalau kita lakuin kayak begini, kita wudu dengan sempurna, kita menuju masjid, begitu juga kita nunggu sholat setelah sholat, ini terikat. Hal yang semacam ini semakin dimudahkan oleh Allah, dihapus segala dosa-dosanya serta diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan, ini dosa-dosa kecil. Ya, kalau dosa besar, ya wajib kita untuk bertaubat. Ya, nggak cukup kita semacam ini. Ya, ini dosa-dosa selain dosa syirik atau dosa hubungan dia dengan manusia. Ya, kalau dengan hubungan dengan manusia wajib kita meminta maaf kepada orang yang kita bersalah padanya, atau bersyirik kepada Allah wajib kita bertaubat kepada Allah. Ya, atau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, ini lain, itu dosa besar.
Kita minta ampun dulu, kita minta ridho kepada kedua orang tua kita. Nggak bisa dengan begini, oh udah Allah udah ngampuni segalanya, nggak bisa. Ya, tapi dosa-dosa selain dosa besar, ya kita kan nggak sengaja. Kadang-kadang kita ya, terucap tanpa kita sengaja, atau kita melihat sesuatu yang diharamkan Allah, kita nggak tahu, atau yang lain-lain. Ya, itu bisa dihapus dengan amalan-amalan ya, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wa anhu aidan, ya, dan begitu juga ya, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi SAW katakan, ya ummati yud'auna yaumal qiyamah burran muhajjalina min atharil wudu wa man istata'a an yutilla burratahu falyaf'al. Nah, ini anjuran baginya dari Habis Hurairah radhiyallahu anhu, rawahul Bukhari wa Muslim, dikatakan ummati yud'auna yaumal qiyamah, nanti umatku akan dipanggil pada hari kiamat. Nanti hari kiamat itu dipanggil satu persatu tuh. Ya, umatnya akan dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi umatku apa? Ghurran muhajjalina min atharil wudu. Yang mana umat Nabi itu akan bercahaya, terang, menderang. Ya. Yang mana pada saat itu tuh pada yaumul kiamah itu gelap, zulum. Gelapnya bukan main. Tapi ada cahaya-cahaya dari umatnya Nabi Muhammad SAW bermunculan. Ya, apa kata Nabi? Min atharil wudu, penyebabnya cahaya muncul tersebut karena dia itu bekas dari air wudunya. Jadi orang yang sering berwudu artinya bertandakan ahli sholat, orang tersebut sholat. Ya, kebanyakan orang itu habis wudu ngapain? Ya berarti sholat. Habis wudu ngapain? Baca Quran. Wudu ngapain? Dia taklim. Artinya orang yang berwudu itu menanda setelahnya itu pasti perbuatan baik, cahaya bagi dia. Makanya dianjurkan kita kalau berwudu, kalau bisa jangan diusap. Ya, sunnahnya itu diemin aja. Orang kalau nggak biasa tuh biasanya suka gatal mukanya tuh. Ya, mungkin curang cuci muka kali itu ya. Jadi kalau kita habis wudu jangan kita usap dengan pakaian, jangan dikeringin, udah kering sendiri aja dengan wudunya. Beda halnya kalau kita habis mandi. Kalau habis mandi baru kita gosok, kita bersihin. Tapi kalau habis wudu biarin aja, biar butiran-butiran cahaya nanti biar tanda di yaumul qiyamah, jangan diusap, biarin. Ya, nah ini kata Nabi nanti dipanggil umatku di yaumul qiyamah itu bercahaya. Ghurran muhajjalina karena bekas wudunya. Maka Nabi katakan, "Faman istata'a yutilla ghurratahu falyaf'al." Maka barang siapa bagi orang yang bisa untuk memanjangkan wudunya, maka lakukan. Ya, maksudnya apa? Misalnya biqadri wajibnya. Ini misalnya tangan ini sampai siku. Kalau bisa dipanjangin sampai sini. Ya, jangan sampai sini pas benar. Hati-hati, jangan terlalu pas, kita panjangin. Biar tambah cahayanya tambah panjang. Begitu juga kaki misalnya. Ya, kenapa ya kedua mata kaki? Kalau bisa sampai di atas, di sebetis, betisin aja nggak apa-apa. Ya, kita apa? Kita usap. Tapi nggak perlu juga, jangan sampai wudu sampai diangkat semua, sampai pahanya kelihatan. Ini salah juga ya. Ini ada tuh begitu tuh, kayak ini kelihatan sampai pahanya begitu ya. Nah, kalau ini jangan, bil adab, kalau bisa jangan sampai begitu. Ya, kalau pakai celana pendek di atas dengkul nggak apa-apa. Ya, sampai kainnya naikin ke atas, wah sini. Ya, sampai kayak celana dalam begitu ya, dibikin sama dia. Jangan, bil wudu sampai betis saja kita lebihin. Kenapa? Bakalan jadi tambah cahaya nanti di yaumul qiyamah. Ya, akan jadi cahaya itu Nabi kita Muhammad SAW sampaikan. Makanya tidaklah sangat merugi bagi orang yang senantiasa lepas dadanya dari wudu. Maka wudu ini penting bagi kita. Ya, pertama membersihkan kita punya anggota tubuh kita. Ini kan terbuka, kayak wajah, kayak apa. Apalagi nanti nampak padanya cahaya benderang nanti yaumul qiyamah. Walaupun ya kalau misalnya kita batal, kalau bisa wudu lagi. Walaupun dalam keadaan kita tidak ingin melaksanakan sholat. Ya, walhasil paksakan diri kita, usahakan diri kita selalu memegang wudu, usahakan. Kalau batal wudu lagi nggak apa-apa. Ya, kalau batal wudu lagi nggak ada. Biar apa sih? Biar nanti kita nggak tahu pas akhir hayat kita meninggal, ya
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalnya dalam keadaan kita masih memiliki wudu. Ini alhamdulillah kalau begitu, berarti dalam keadaan suci, dalam keadaan baik, ya kita berwudu dengan yang baik. Nah ini sebagai apa? Kabar gembira untuk apa? Cahaya baginya nanti yaumul qiyamah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Umar ya radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fayubligu aw fayusbikul al-wudu'ah. Kata Sayyidina Umar, dia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, ya, tidaklah kalian berwudu dari salah satu dari kalian, tidaklah dari satu dari kalian berwudu, ya, maka wudulah fayubligul wudu, sempurnakan wudunya. Ya, kalau kita berwudu dari kalian, dari umat Nabi, janganlah wudunya itu yang wajib-wajib aja. Ya, kita wudu dengan apa? Dengan yang sunnah-sunnah juga kita jalanin. Ya, tapi dengan catatan kalau misalnya kayak seperti sekarang nih, air alhamdulillah dalam keadaan ada, ya, airnya itu dalam keadaan bagus, kita wudu sempurnain, ya, dengan 3 kali kita berwudu, dengan kita kumur-kumur, istinsak, kita masukkan ke hidung, bersihin, atau telinga, kita bersihin semuanya, dengan wajibnya kita laksanakan, sunnahnya kita laksanakan, sempurnain wudunya dengan sebaik-baiknya apa yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu juga apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, semuanya kita wudu tuh, kita bersihkan dengan sempurna, hendaklah begitu kata Nabi. Ya, tsumma yaqul, setelah selesai kita berwudu, maka jangan langsung jalan, jangan langsung pergi. Ya, kita tsumma yaqul, maka katakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi setelah wudu, kita jangan langsung habis wudu kaki langsung jalan atau ngobrol, sampai ke masjid. Kita doa dulu. Ya, bacanya apa? Sebelum doa kita awali dengan yang dikatakan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi apa? Kalau barang siapa orang yang baca itu setelah wudu, illa futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyah. Kecuali orang yang sering berwudu dan dia itu setelah wudu membaca doa itu, ya, membaca ucapan itu yang dikatakan Nabi, kecuali futihat lahu abwabul jannah, nanti Allah akan membukakan pintu-pintu surga ats-tsamaniyah yang 8. Jadi pintu surga itu kan ada 8. Ya, di mana pintu surga Allah bukakan yang 8 tersebut, yadkhulu min ayyiha syaa. Allah perintahkan bagi orang tersebut masuk dari pintu yang mana kamu senangi. Bayangin tuh, nikmat tuh. Orang amalan tuh sepele tuh, ya, sepele doang. Habis wudu baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doang sepele tuh. Ya, tapi habis itu sholat. Jangan dikira habis baca itu udah langsung kabur. Intinya sholat 5 waktu, sholat yang wajib. Pasti kan orang yang berwudu pasti dia apa? Sholat. Nah ini kan bisyarah juga. Orang yang habis wudu, habis itu baca doa, habis itu sholat, pertanda kan dia akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bisyarah. Makanya kita beruntung bagi orang yang min ahli sholat, ya, yang mudah baginya untuk melaksanakan sholat itu beruntung, digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita habis lagi baca itu tuh, amalan itu ringan tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, nanti ada tulisan doanya, Allahumma ja'alim tawabina wa ja'al zahirin. Tuh bagus, baca lagi doanya seperti itu. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kita baca itu, katanya Nabi, kecuali nanti Allah akan membukakan pintu-pintu surga yang 8. Ya kan, semua pintu surga ada 8. Ya, pintu ini abwabus salam ini banyak, ya, dibukakan oleh Allah dan diperintahkan bagi orang yang wudu dan membaca itu selalu senantiasa istiqomah. Ya, Allah perintahkan di mana? Terserah itu mau masuk pintu mana aja. Enak bener. Ya, surga semuanya baik. Semuanya semua baik. Artinya di situ juga Allah redo dengan orang tersebut. Terserah kamu mau masuk mana aja. Ya, ibarat kalau kita masuk ke rumah teman atau ke rumah kita, ya teman kita ngomong gini, ente ini anggap rumah sendiri, ente terserah ente mau ngapain, enak gak orang begitu? Berarti ridho, Allah senang dengannya. Bu, ya, artinya menanda kita dimasuk surga oleh Allah
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya kita kan minta doanya, Allahumma inna nas'aluka ridhoka, Allahumma inna nas'aluka ridhoka fil ridhoka apa? Allahumma inna nas'aluka apa? Ridhoka fil jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, itu ya. Ya, kita doanya kan begitu, ya Allah, aku minta kepadamu ya keridhaan untuk di surga. Ya nggak enak orang masuk surga kalau nggak diridhoin. Ya kita masuk rumah orang kalau tuan rumahnya cemberutin aja. Ya, asem nggak enak. Ya, artinya di sini nandanya, oh terserah ente mau masuk pintu mana aja. Ya, ente masuk sana boleh, masuk ini boleh, masuk sini. Nah, ini kabar gembira. Ya, bagi orang istiqomah dalam keadaan baik. Ya, warahu Muslim wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Muslim wa Tirmidzi wa zada fihi, dan diriwayatkan Imam Tirmidzi ditambahkan. Ya, itu yang tadi kita hafal. Kita setelah baca Allahumma Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ditambahin di dalam Imam Tirmidzi dalam hadisnya Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Habis itu kita baca, ya Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku minat tawabina, orang yang senantiasa bertobat kepadamu. Habis wudu baca doa itu. Ya Allah, ya, jadikanlah apa? Aku ini orang yang senantiasa bertobat. Ya. Waj'alni, dan jadikanlah aku ini apa? Minal mutatahhirin, orang yang senantiasa selalu bersuci. Ya, artinya selalu menjaga akan wudunya. Nah, ini kita amali nih. Walaupun alhamdulillah kita diringankan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, tapi kita amalin doa yang semacam itu. Jangan sampai lupa setelah berwudu, ya, jangan langsung jalan, jangan langsung pergi, jangan langsung ngomong. Kalau di kamar mandi, keluar dulu dari kamar mandi. Jangan di kamar mandi gitu ya, baca nama-nama lafaz Allah. Jangan, kita keluar dulu di kamar mandi. Setelah keluar tempat yang baik, baru kita doa Allah. Sebelum kita berbicara, ya, sebelum kita ngobrol dengan orang lain, kita baca doa asyhadu an la ilaha illallah, menghadap kiblat. Ya, doanya menghadap kiblat, karena doa yang baik adalah doa yang menghadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Bisa juga waj'alni min ibadika sholihin, terserah tambah-tambahin, kita tambahin panjang, nggak masalah ya, asalkan waktu sholat masih belum. Waktu sholat dulu jangan panjang-panjang, udah segera singkatnya aja, buru langsung melaksanakan sholat. Ya, ini amalan nih. Ya, sabal bisyarah bahwasanya orang yang senantiasa berwudu, ya Allah ridho dengannya. Bahkan Allah akan menawarinya itu masuk pintu dari mana saja, nikmat. Ya. Begitu juga wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal. Nabi pernah berkata kepada Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal siapa? Sayyidina Bilal adalah ya salah satu muadzin. Makanya kalau orang muadzin, siapa yang Bilal nih? Ya, muadzin namanya. Ya, muadzinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau orang yang ketauhidannya kuat, budak yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar karena mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sumayyah yang mana budaknya sampai-sampai dihukum pada saat di kota Mekah, tetap dia beriman walaupun ditibanin batu, walaupun dijemur terik matahari pada saat di kota Mekah pada saat itu. Panasnya bukan main, tapi dia ucapkannya ahad, ahad, ahad. Saking imanannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tadinya budak tapi Allah muliakan. Salah satu Allah muliakan ada amalan yang dia lakukan. Ya. Qala Bilal, li Bilal, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Bilal? Ya. Nabi katakan ahaditsni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Kata Nabi, wahai Bilal, kabarin aku, beritahu aku, bahasanya begitu. Ya, bicara kepadaku. Ya, apa amalan yang engkau lakukan di dalam Islam? Inni sami'tu daf'an 'alaika fil jannah. Kata Nabi, sesungguhnya aku dengar jejak kakimu, sendalmu itu, jejak sendalmu itu di surga. Nabi nanya, Bilal, amalan apa?
sampai surga terdengar kakimu itu, jejak sendalmu tuh tak tok misalnya terdengar di surga. Bayangin tuh, orangnya masih di bumi tapi jejak kakinya sudah terdengar di dalam surga. Makanya Nabi terheran-heran, amalan apa yang membuat engkau semacam itu? Ya, di dalam Islam tuh apa? Ente ngamalin apaan tuh sampai begitunya? Lantas Sayyidina Bilal berkata, ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar fi sa'atin min lailin aw naharin illa salaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Kata Sayyidina Bilal, aku nggak lakuin amalan-amalan dalam Islam. Ya, biasa aja, ya sholat. Amalan biasa dalam Islam aku nggak cuman, kata Sayyidina Bilal, aku biasanya setelah aku bersuci, berwudu, ya, illa salaitu bidzalika tuhur ma kutiba ila an usalli. Aku wajibkan bagi diriku ketika aku wudu, aku langsung sholat sunatul wudu. Sholat sunatul wudu ini susah yang kayak begini ya. Habis wudu bukan hanya baca doa, tapi dia apa? Dia sholat sunatul wudu. Padahal Nabi pada saat itu belum masuk unjuk, belum ngajarin. Tapi hal itu baik. Sehingga Nabi tanya, amalan apaan tuh sampai begini? Ya, Nabi belum memberitahu. Ya, sehingga apa? Sehingga aku sampai terdengar itu, kata Bilal, aku nggak pernah ngelakuin apa biasa. Aku amalan biasa yang kau sampaikan, cuman aku wajibkan bagi diriku itu apa? Setelah aku bersuci, berwudu, aku sunnah 2 rakaat. Ini aja. Ya, ini yang menyebabkan apa? Langkah kakinya itu terdengar dalam surga berkat amalan yang semacam itu, yang kiranya itu biasa-biasa saja. Ya, kiranya itu amalan-amalan yang dianggap kita ya udah biasa saja, tapi Allah redoinya diberkati itu, Allah jadi senang dengannya. Ya, Allah muliakan di dalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita ini, ya, makanya kalau kita bisa kita amalin itu. Sebagaimana Imam Nawawi katakan, ya, amalan apapun, sunnah apapun kita lakukan semampu kita, walaupun sekali kita lakuin. Ini boleh nih kita lakuin, kita amalin walaupun sekali. Ya, kalau bisa diistiqomahkan lebih bagus. Apa salah satunya seperti ini? Ketika kita berwudu, kita baca doa, habis baca doa, salat sunatul wudu. Salat sunatul wudu dan Allahu Akbar. Ya, salat sunatul wudu. Ya, sekali. Jangan sampai kita nggak amalin sama sekali. Kalau istiqomahin, dirutinin, itu lebih bagus. Alhamdulillah, berarti kita ada keinginan yang kuat, ya, untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah akan memudahkan segala apa-apa yang diperintahkannya, dan Allah akan memudahkan apa-apa, dijauhkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita nanti bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya rabbana tarab. Ya rabbana tarabna bi annana wa annana asrabna ala ladha asrabna fatub alaina tauba تغسل كل حوبا واستر لنا العورات وامن الراعات واغفر لوالدينا وسائر الغلان وكل ذي محبة وجيرة أو صحبة آمين ربي أسمع فضلا وجود من لا بك بساب منا بالسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي وآله والحمد لله في البدء والتنهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.